Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahullahu rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang suka tersebarnya perbuatan keji di kalangan orang-orang beriman, bagi mereka itu azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Firman Allah surat An-Nur ayat 19. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia dan hidayah dari Allah sehingga sampai saat ini kita masih dalam kebaikan, dalam amal soleh, mengisi hari-hari mulia di bulan mulia, bulan Ramadan. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah rahimakumullah. Kajian kita Sirah Nabawiyah kali ini temanya adalah Perang Bani Mustalik dan peristiwa fitnah Ibunda Aisyah. Pasca perang Khandaq dan perang Bani Quraidah di tahun ke-6 Hijriah, di ujung-ujung, karena perang Bani Quraidah terjadi di ujung bulan Zulqa'dah memasuki Zulhijjah, menjelang memasuki bulan Zulhijjah, sudah akan berakhir tahun ke-6 Hijriah. Maka selepas peristiwa perang Bani Quraidah, Rasulullah SAW mendapatkan informasi bahwa kaum musyrikin dari Bani Mustalik di luar kota Madinah itu mereka ingin menyerang Rasulullah dan menyerang kota Madinah. Ini adalah musyrikin yang tidak jauh dari kota Madinah. Maka mendengar informasi itu Rasulullah SAW langsung mengirim mengirim utusan sampai ke Bani Mustalik mencari berita, mencari informasi, dan bahkan dapat bertemu dengan pemimpin Bani Mustalik yaitu Haris bin Abi Dirar. Langsung kemudian utusan Rasulullah ini balik ke Madinah dan menyampaikan Rasulullah benar bahwa Haris bin Abi Dirar telah menggalang kekuatan pasukan, mereka sudah bergerak hendak menyerang kota Madinah. Maka segeralah Rasulullah SAW menyiapkan para sahabat, menyiapkan pasukan dan mengamanahkan Abdullah bin Umi Maktum memimpin salat di kota Madinah. Dan ini memang kebiasaan Rasulullah SAW. Setiap kali pergi berjuang atau berjihad keluar kota Madinah, beliau tunjuk seorang yang akan memimpin salat berjamaah di kota Madinah. Tidak pernah Masjid Nabawi sepi kosong dari salat berjamaah, selalu ada yang diamanahkan. Lalu bersama para sahabat Rasulullah berangkat. Waktu itu Rasulullah membawa istrinya Aisyah. Ya, seringkali Rasulullah setiap kali akan pergi keluar kota Madinah, beliau mengundi istri beliau
siapa yang akan berangkat menemani dan menampingi beliau pergi berperang atau berpergian. Berangkatlah Rasulullah SAW menuju ke arah pasukan Haris bin Abi Durar, yang pasukannya ini juga sudah bergerak menuju arah sebuah mata air. Dan Rasulullah dengan pasukannya berangkat. Tentu kebiasaan Rasulullah juga dalam berperang adalah ada yang lebih dulu bergerak, mata-mata dan spionasi Rasulullah SAW. Dan sehingga kemudian Rasulullah bahkan pasukannya berhasil membunuh mata-mata pasukan Haris bin Abi Durar. Dan kabar terbunuhnya mata-matanya ini membuat pasukan Haris bin Abi Durar ini menjadi ketakutan. Sempat terjadi peperangan antara kedua pasukan, dan begitu cepat Rasulullah SAW memenangkan peperangan ini, dan pasukan Bani Mustalik mundur, dan ada beberapa yang terbunuh dari pasukannya oleh Rasulullah SAW. Nah, dalam kesempatan perang ini, rupanya ya dalam barisan Rasulullah ini ada barisan kaum munafikin. Ya, dedengkotnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka memang secara lahir menampilkan Islam, mengatakan Islam, tapi dalam hatinya menyembunyikan kekafiran. Bukankah mereka yang membuat kerjasama dengan Yahudi Bani Qainuqa, membela Bani Qainuqa, membela Bani Nadir, ya, juga secara diam-diam bekerjasama dengan kafir Quraisy. Rasulullah SAW tentu mengetahui semua manuver-manuver kaum munafikin ini, tapi Rasulullah tidak pernah mau bersikap atau bahkan membunuh kaum munafikin, karena khawatir nanti akan menimbulkan fitnah. Wah, Muhammad membunuh teman-temannya, Muhammad membunuh para sahabatnya. Sebab orang-orang ini secara lahiriah menampilkan keislaman, tapi menyembunyikan kekafiran. Nah, ketika Rasulullah pergi perang menyerang Bani Mustalik yang sudah berniat dan bergerak mau menyerang Madinah, dalam barisan Rasulullah ini ada kaum munafikin. Nah, kerjanya dalam perjalanan perang ini mengadu domba, membuat keributan, ya, di dalam barisan Rasulullah. Bahkan sebelumnya mereka itu kerjanya. Abdullah bin Ubay bin Salul ini, kalau Rasulullah khutbah hari Jumat, menjelang Rasulullah naik ke atas mimbar, dia berdiri nih. Dia berdiri atau duduk di saf yang paling depan, lalu berdiri dan berkata kepada orang di masjid, "Wahai kaum, ini adalah Rasulullah. Inilah Nabi Allah. Saksikanlah bahwa dia adalah Nabi, dia adalah Rasul." Begitu dia pura-pura. Bahkan tidak malu. Pasca perang Uhud, ketika khutbah Jumat pertama Rasulullah setelah perang Uhud. Padahal dalam perang Uhud, jelas-jelas kaum munafikin ini yang keluar dari barisan. Yang berangkat awalnya 1.300 mundur. Tentu ini menggoyang, meruntuhkan semangat juang dan semangat tempur pasukan Rasulullah. Sudah begitu perbuatan mereka menjelang perang Uhud, dan kemudian perang Uhud itu mengalami sedikit kekalahan dalam tanda kutip pasukan Rasulullah. Hari Jumat pertama setelah perang Uhud, dia gitu lagi, Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Berdiri atau duduk di saf yang paling pertama. Ketika Rasulullah akan naik mimbar, dia berdiri. "Wahai kaum, ini adalah Rasul, ini adalah Nabi, berimanlah dia kepada dia." Ngambil muka. Sampai ada yang menarik-narik jubahnya. Ya. "Duduklah wahai musuh Allah. Ijlis ya adu Allah," kata sahabat yang memang kesal melihat perbuatan pura-pura dan pencitraan yang dilakukan oleh kaum munafikin ini. Nah, dalam perang Bani Mustalik ini sama perbuatan mereka. Ketika sahabat Muhajirin dan Ansar sedang istirahat minum, ya, mereka mengadu domba, merebutkan air minum, memanggil, "Wah, ya ma'asyaral Muhajirin, ya ma'asyaral Ansar." Dipecah belahnya pasukan hanya untuk memperebutkan air minum. Ini perangai kaum munafikin yang ada dalam barisan Rasulullah SAW. Kaum muslimin dan kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah perilakunya membuat kegaduhan, keributan di dalam barisan, walaupun perang Bani Mustalik ini dimenangkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ketika Rasulullah sudah pulang melewati daerah Muraisi' namanya, itu sebuah tempat tempat mereka istirahat pulang dari
Bani Mustalik, lalu melewati Bani Muraisi'. Rasulullah SAW beristirahat dengan pasukannya di sana. Terjadilah peristiwa Ibunda Aisyah kehilangan kalungnya atau perhiasannya. Jadi ketika akan mulai berangkat, Ibunda Aisyah merasa kehilangan kalungnya. Lalu Rasulullah menugaskan bersama para sahabat mencarinya. Ada sahabat yang pergi mencari. Nah, waktu itu dalam proses pencarian ini, waktu sholat asar kalau tidak salah, waktu sholat masuk, para sahabat yang mencari ini tidak menemukan air untuk berwudu. Lalu waktu sudah berjalan juga, akhirnya mereka sholat tanpa berwudu. Waktu itu belum ada syariat tayamum. Nah, setelah itu mereka balik kepada Rasulullah dan kemudian mereka ceritakan kejadian tersebut. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Awal ayat 6 surah Al-Maidah ini bicara tentang wudu, rukun wudu. Lalu fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min. Kalau enggak dapat air, enggak ada air, maka tayamumlah. Jadi situ syariatnya tayamum. Walaupun pada peristiwa ini kaum muslimin dan kaum muslimat, para sahabat yang sudah terlanjur sholat tanpa wudu, lalu mengadu kepada Rasulullah, melaporkan, lalu turun ayat tayamum, tapi para sahabat tidak mengulang sholatnya. Nah, ini menjadi pembahasan dalam kitab-kitab fikih. Judul khusus dibahas oleh para ulama, dan antara judulnya adalah Salatu faqidu tahurain, ya. Bagaimana sholat orang-orang yang kehilangan dua perangkat suci. Dua perangkat suci itu wudu nggak bisa, tayamum juga nggak bisa. Itu dalam kitab Said Sabiq Fikih Sunnah ada bab judulnya Salatu faqidu tahurain, ya. Sholat bagi orang yang kehilangan dua sumber bersuci, yaitu air nggak dapat, bertayamum juga nggak dapat. Ini dibahas oleh para ulama dalam kitab fikih. Jadi kalau waktu sudah mau habis, nggak bisa juga wudu, nggak bisa, tayamum nggak bisa, maka syarat ini harus kalah dengan rukun, karena rukun lebih kuat daripada syarat. Maka tetap sholat tanpa wudu, tanpa tayamum. Itu pembahasan dalam kitab-kitab fikih. Lalu kemudian ternyata kan perhiasan Ibunda Aisyah ditemukan. Lalu pasukan akan berangkat, terjadi peristiwa di sini tercecernya Ibunda Aisyah. Dia masih pergi ke belakang, dikira oleh rombongan pasukan Ibunda Aisyah sudah ada di dalam dalam tandu khususnya, karena di dalam tandu tertutup yang biasa diletakkan di punggung unta. Karena Ibunda Aisyah ini badan kecil, ringan, jadi sahabat yang bertugas mengangkat ke atas punggung unta merasa tidak terlalu sekiranya Ibunda Aisyah sudah ada di dalam. Pasukan berangkat, ternyata Ibunda Aisyah ketinggalan, ya. Rombongan sudah berangkat bersama Rasulullah. Ibunda Aisyah tertinggal, terbaring. Begitu dia datang ke lokasi itu, rombongan sudah pergi. Maka Ibunda Aisyah kemudian membaringkan dirinya dan wajahnya waktu itu terbuka. Nah, ketika itulah lewat rombongan paling belakang Rasulullah yang biasa ditugaskan juga di belakang-belakang, yaitunya Safwan bin Mu'attal, sahabat Nabi yang mulia Safwan bin Mu'attal. Dia kenal Ibunda Aisyah karena dia pernah melihat wajah Aisyah ketika belum bercadar, ketika belum turun syariat kepada istri-istri Nabi untuk memakai niqab, memakai cadar. Begitu dia menyaksikan Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha, melihat wajah dia langsung kenal, dia langsung mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikiranya Ibunda Aisyah itu wafat, terbaring di situ. Rupanya Aisyah mendengar istirja ini, kalimat inna lillahi ini, langsung dia terbangkit dan menutup wajahnya. Maka kemudian Ibunda Aisyah naik ke tunggangan atau ke onta dan Safwan yang menggiring pulang. Dalam posisi seperti inilah Ibunda Aisyah masuk kota Madinah. Ummul Mukminin masuk. Dia di atas unta, Safwan di bawah. Ini menjadi fitnah bagi orang munafik. Tuduhan serong terhadap Aisyah dan Safwan bin Mu'attal. Sekejap saja isu dan berita hoax ini menyebar di kota Madinah.
Hanya dengan frame Bunda Aisyah di atas unta, Sufwan di bawah membawa untanya. Ini saja sudah cukup fitnah besar. Nah, ini bisa juga kita pahami kaum muslimin dan kaum muslimat bahwa memang penduduk Madinah itu secara umum mereka bersih, ya, terjaga secara umum ya. Sehingga potret seperti itu saja bagi mereka sudah aib begitu. Ya. Bukan boncengan berdua di atas onta. Ya, jangan kita sangka Aisyah dengan Sufwan boncengan berdua di atas unta, itu enggak ada terjadi. Sufwannya di bawah, untanya Aisyahnya di atas. Tapi mereka datang berdua masuk kota Madinah begitu. Ini sudah dianggap fitnah, sudah dianggap serong. Bagi kita hari ini, laki-laki bawa sepeda motor, bonceng perempuan lain biasa saja. Nah, mereka laki-lakinya di bawah, perempuannya di atas unta, itu saja sudah menjadi sebuah fitnah besar. Ini menunjukkan pergeseran nilai, ya, pergeseran nilai yang sangat jauh, jarak nilai yang sangat jauh. Nah, ini menyebar isu dan menjadi fitnah terhadap Ibunda Aisyah, rumah tangga Rasulullah SAW. Satu persatu para sahabat terpapar isu hoax ini, ya. Bahkan kemudian juga sampai kepada diri Rasulullah SAW, sampai hampir sebulan Rasulullah menjaga jarak dari Ibunda Aisyah. Aisyah sendiri selaku wanita yang sangat-sangat tak ikut dengan dinamika masyarakat, sangat tertutup, sangat lugu, sangat terjaga, sangat suci. Tak tahu itu bahwa dia sedang digosipkan, nggak tahu bahwa dia sedang difitnah. Udah berhari-hari dia pernah tahu. Baru ketahuan ketika dia sedang akan buang hajat didampingi oleh pembantunya. Pembantunya kelepasan mulutnya bahwa Aisyah ini sedang difitnah, dituduh yang bukan-bukan. Yang ini membuat kemudian Ibunda Aisyah Ummul Mukminin menjadi sakit demam, ya, sampai dia mendatangi ayahnya Abu Bakar dan ibunya. Betul-betul berat fitnah yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nah, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang akan dibaca sampai hari kiamat, mensucikan Ibunda Aisyah selaku salah seorang wanita terbaik di dunia, ya, sama dengan istri Rasulullah Khadijah, sama dengan Maryam, sama dengan istri Fir'aun Asia, sama dengan Fatimah putri Rasulullah SAW, wanita-wanita terbaik di akhirat kelak. Maka Allah SWT turunkan ayat yang panjang, beberapa ayat sejak dari ayat 11 sampai ayat ke-19 ke-20 dalam surah An-Nur. Itu semua ayat yang mensucikan dan memastikan bahwa Ibunda Aisyah Ummul Mukminin seorang wanita yang suci dan terpelihara. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Orang-orang yang mendatangkan isu hoax, fitnah, ya, tuduhan fitnah, itu bagian juga dari kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. La tahsabuhu syarrul lakum bal huwa khairul lakum. Jangan kamu kira buruk bagi kamu, itu baik. Dengan itu Allah angkatkan derajat Bunda Aisyah. Allah ungkap orang-orang munafik. Allah naikkan orang-orang yang beriman. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm. Siapa yang terlibat dalam menyebarkan isu-isu negatif, ya, fitnah-fitnah, hoax ini, masing-masing akan menanggung dosanya. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahum adzabun adzim. Ya. Orang-orang yang menanggung dosa yang paling besar, bagi mereka azab yang paling besar nanti. Nah, ada sepasang suami istri, sahabat yang paling mulia, terbebas, selamat dari hoax ini. Mereka luar biasa, dengan hanya menggunakan logika sederhana, tapi mereka diselamatkan Allah dari korban fitnah dan tuduhan ini. Yaitunya Abu Ayyub Al-Ansari dan istrinya Ummu Ayyub Al-Ansari. Ya, suami istri ini nyaris hampir saja terpapar pula isu negatif tentang Bunda Aisyah ini, gosip yang tak benar ini. Tapi Ummu Ayyub punya logika yang sangat sederhana tetapi selamat. Dia tanya kepada suaminya Abu Ayyub, wahai Abu Ayyub, jika seandainya engkau yang Safwan bin Mu'attal, berani enggak engkau selingkuh dengan istri Nabi? Nah, itu pertanyaan Ummu Ayyub pada suaminya. Kata suaminya, wallahi,
Demi Allah saya nggak akan berani melakukannya. Jadi Ummu Ayyub bertanya kepada suaminya. Suaminya langsung, nggak mungkin saya akan mengkhianati istri Rasulullah. Berarti mengkhianati Rasulullah. Lalu apa kata Ummu Ayyub? Sofwan lebih baik dari engkau. Sofwan lebih mulia dari engkau. Kalau orang seperti engkau saja nggak akan berani melakukan, apalagi Sofwan. Dia lebih mulia dari engkau. Dengan logika sederhana ini, Ummu Ayyub selamat dari gosip. Dan dia lanjutkan. Wallahi, demi Allah, seandainya saya yang Aisyah, tidak akan saya khianati Rasulullah. Jadi dia beranalogi, kalau seandainya saya yang istri Muhammad, istri Rasulullah, tidak akan berani saya mengkhianati Rasulullah. Dan Aisyah lebih baik daripada saya. Ummu Ayyub tahu diri dia. Dia bandingkan antara diri dia dengan Aisyah. Kalau saya aja tidak akan berani berbuat itu, apalagi Aisyah yang lebih mulia daripada saya. Maka selamatlah Abu Ayyub dan Ummu Ayyub, suami istri rumah tangga ini, tak terpapar gosip atau isu hoax yang menuduh Ibunda Aisyah telah melakukan selingkuh dengan Safwan bin Mu'attal. Apalagi kemudian memang turun ayat-ayat yang memastikan kesucian dan tingginya kehormatan diri Ibunda Aisyah. Dan ini menjadi kebanggaan Ibu Aisyah di hadapan ibu-ibu kita yang lain, ummahatul mukminin yang lain. Ya, beliau merasa bangga karena Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ayat dari atas langit yang 7 untuk memastikan sucinya dirinya dan terhormatnya dirinya. Ini menjadi kebanggaan Ibunda Aisyah dibandingkan ibunda kita yang lain, istri-istri Rasulullah yang lain. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat hamba-hamba Allah yang mulia, dengan turunnya beberapa ayat dari surah An-Nur, selesai juga kemudian fitnah yang menerpa rumah tangga Rasulullah SAW yang nyaris membuat beberapa sahabat termakan isu ini dan jatuh pula kepada kesalahan dan dosa menyebarkannya kepada orang lain. Dari penggalan kisah sedikit ini juga bisa beberapa pelajaran hikmah kita ambil. Yang pertama adalah perjuangan umat Islam tak pernah berakhir. Karenanya mesti selalu siap siaga untuk berpindah dari satu kerja kepada kerja yang lain. Belum hilang letihnya perang Khandak. Rasulullah SAW 27 hari dikepung. Sebelum dikepung 27 hari, berhari-hari pula membuat parit dan khandak. Langsung datang perintah dari malaikat Jibril untuk perang Bani Quraisyah. Baru mau mandi Rasulullah SAW, sudah disuruh bangkit oleh malaikat Jibril, tidak meletakkan senjata dan tidak membuka baju perang. Karena para malaikat melanjutkan perang. Maka Rasulullah dan para sahabat siap. 25 hari mengepung Bani Quraisyah. Mungkin belum selesai ceritanya. Baru selesai mengeksekusi. Di ujung bulan Zulqa'dah baru selesai. Awal Zulhijjah sudah datang pula ancaman dari kaum musyrikin Bani Mustalik menghendaki kemudian Rasulullah menyeru lagi para sahabat untuk berangkat. Jadi tak pernah berhenti ini, ya. Perjuangan demi perjuangan, berpindah dari satu permasalahan ke permasalahan berikutnya, dan bahkan satu perjuangan kemudian menghadirkan beberapa permasalahan baru yang juga lumayan membuat kelelahan. Pulang dari perang Bani Mustalik, terjadi peristiwa hadisul ifki, fitnah yang menerpa. Nah, ini menjadi pelajaran bagi seluruh para dai, para aktivis dakwah, bahwa memang istirahatnya para pejuang itu adalah ketika salah satu kakinya sudah menginjak tanah surga. Disitulah ar-rahah, disitulah istirahat. Kemudian yang ketiga dari peristiwa perang Bani Mustalik dan peristiwa hadisul ifki juga kita temukan dan kita baca hukum fikih yang muncul, ya. Karena dalam setiap peristiwa ayat juga turun, dan setiap kejadian ayat Allah Subhanahu wa taala turun. Turunnya syariat tayamum pada perang sepulang dari perang Bani Mustalik menunjukkan betapa Islam adalah agama yang mengakomodasi kesulitan, mengakomodasi suasana dan situasi yang dihadapi oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bila kita solat tidak sanggup berdiri, datang rukhsah untuk solat duduk, ada rukhsah untuk solat sambil berbaring,
separah-parah situasi dengan isyarat. Dalam situasi tak bisa berwudu, Allah datangkan syariat tayamum. Itulah keindahan dan keagungan syariat Islam. Ada ruang-ruang rukhsah di sana untuk tetap hamba-hamba Allah SWT bisa beribadah yang maksimal. Bahkan pada tahapan tertentu kemudian berwudu dan tayamum pun tak bisa dieksekusi, juga syariat Islam memberikan ruang-ruang toleransi selama kondisi darurat itu sedang ada. Kita hari ini mengalami kondisi darurat COVID, ya. Sholat berjemaah dari rumah, dari masjid, dari rumah Allah dipindahkan ke rumah. Sholat Jumat sementara juga dihentikan. Sebentar lagi sholat Idul Fitri pun tidak memungkinkan untuk kita lakukan karena kemudaratan yang besar yang akan menghadang kita bila berkumpul beramai-ramai yang tak bisa dibatasi. Tentu kita terima bahwa pada waktu suasana rukhsah, Allah sangat senang rukhsahnya diambil. Pada waktu suasana azimah, dalam suasana standar, maka standar yang ketat lebih suka juga Allah ambil. Ini sebuah ketinggian, keindahan, keagungan ajaran Islam. Dalam berwudu pun ketika suasana dingin atau bahkan suasana tertentu, Rasulullah SAW mengajarkan kita tidak membuka sepatu. Kita dibolehkan menyapu sepatu, menyapu kaos kaki. Bagi orang yang mukim boleh 1 hari 1 malam. Bagi orang yang musafir diberi waktu sampai 3 hari 3 malam. Begitulah indah dan agungnya syariat ajaran Islam. Nah, ini dalam peristiwa ini satu persatu syariat Allah Subhanahu wa taala juga turun. Terakhir, pelajaran bisa kita ambil, hati-hati dalam menebar berita. Allah memberikan ancaman bahaya. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Orang yang suka tersebar berita buruk bagi umat Islam, bagi kaum muslimin dan kaum muslimat, ya, belum jelas kejadian, tak menyaksikan dengan benar, apalagi terkait aurat, terkait kehormatan, terkait kemaluan, terkait perbuatan yang akan mendefinisikan dosa besar, tuduhan orang berzina, tuduhan orang berbuat selingkuh. Bila belum pasti, bila belum betul-betul clear, dalam Islam disyaratkan kalau menuduh orang berzina mesti ada 4 saksi menyaksikan perbuatan itu berlangsung di depan mata mereka, laksana sebuah pisau masuk ke dalam sarungnya. Kalau tidak, justru yang melaporkan ini yang kena cambuk 80 kali karena telah menuduh orang berzina. Terlepas orang itu betul-betul berbuat atau tidak, tapi syariat Islam demi menjaga kebersihan masyarakat, kebersihan informasi dan berita, maka tidak bisa sembarangan. Ini orang yang telah menyebarkan, menuduh Ibunda Aisyah melakukan selingkuh, mereka orang yang diancam oleh Allah azab yang pedih di dunia dan akhirat. Begitu bahaya menyebarkan berita hoax. Oleh karena itu pelajaran kita sangat hati-hati kalau sudah terkait dengan kehormatan, harga diri orang lain. Hatta kalaupun orang itu sangat kita benci, dia kalau urusannya perbuatan selingkuh, perbuatan zina dan sejenisnya, lebih baik kita menahan diri, menahan tangan, menahan jari, menahan mulut dan sebagainya. Karena itu lebih baik bagi orang yang melakukan itu. Demikian barangkali kaum muslimin dan kaum muslimat, beberapa pelajaran bisa kita ambil dari peristiwa perang Bani Mustalik dan yang berujung kemudian dengan peristiwa hadisul ifki, tuduhan fitnah kepada Ibunda Aisyah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan pencerahan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dukung program dakwah Islam di Radio SIP FM. Salurkan donasi Anda melalui rekening BNI Syariah 12300002112 atas nama PT Radio Suara Indah Pesona Prima.